Siang Bu Sri, terima kasih sudah menyempatkan diri berbicara dengan saya pada siang hari ini. Iya, siang juga Bu Jul, terima kasih juga karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk acara hari ini. Pada kesempatan kita yang singkat ini ya Bu, jadi, mmm, apa yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini nantinya? Iya nih Bu, di kelas saya menghadapi suatu masalah Bu. Saya melihat motivasi belajar murid saya itu, eee, agak berkurang Bu, tidak seperti biasa. Itu yang terjadi dalam kelas saya Bu. Jadi saya ingin mendapatkan, solusi untuk, menghadapi ataupun meningkatkan motivasi belajar murid saya Bu. Oh, gitu ya Bu. Berarti menurut Ibu, kondisi murid yang ada di kelas Ibu sekarang itu, pada saat Ibu memberikan pembelajaran, mereka kurang motivasinya dalam pembelajaran tersebut, begitu ya Bu? Benar seperti itu, Bu. Saya lihat, kurang motivasinya untuk belajar. Oh, oke oke. Nah, kalau bisa saya tahu, kondisi murid Ibu yang kurang termotivasi Ibu bilang itu, seperti apa Bu? Mmm, Bisa nggak Ibu ceritakan? Iya, Bu, murid saya itu, saya lihat ketika saya menerangkan ya, Bu, ya, di dalam kelas, eee, mereka tidak bersemangat seperti itu, Bu. Dan ketika saya memberi tugas ataupun dalam, mengajarkan menggunakan metode tanya jawab, mereka, kurang dalam ikut serta gitu, Bu, seperti angkat tangan gitu kurang, Bu, untuk menjawab pertanyaan ataupun, bertanya seperti itu, Bu. Jadi, saya lihat kurang bersemangat ketika saya memberikan tugas pun seperti itu ya, Bu, ya. Mereka harus saya awasi dulu, "Sudah dikerjakan Nak?" Seperti itu. Harus saya tanyakan dulu seperti itu, atau saya awasi baru dia, mulai, mengerjakannya, seperti itu dia, Bu. Mmm, jadi, kalau Ibu perhatikan, murid itu, tidak berminat begitulah ya, Iya, intinya ya tidak kurang, berminat. Harus harus kita, pancing-pancing, harus kita ingat-ingatkan baru mereka tergerak untuk melakukannya, begitu ya kan, Bu? Nah, seperti itu, Bu, ya. jadi, menurut Ibu ini ya, murid yang termotivasi belajar itu ciri-cirinya seperti apa? Gambaran Ibu itu seperti apa? Murid yang termotivasi itu seharusnya bagaimana? Begitu. Iya. Kalau menurut saya itu, Bu, murid yang memiliki motivasi yang tinggi itu ya, semangat belajar itu, seharusnya mereka ketika saya menerangkan, ya mereka, dari raut wajah saja sudah kelihatan seperti itu, Bu. Rasa ingin tahunya ada, eee, dia menyimak dengan bagus, seperti itu. Jadi, ketika saya menggunakan ataupun, bertanya, dia dengan sigap langsung menjawab. Begitu juga ketika saya, eee menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dia langsung, sigap seperti itu, Bu. Seperti saya memberikan tugas seharusnya dia itu, langsung mengerjakan tanpa harus saya, eee, keliling gitu, Bu, untuk mengawasinya, seperti itu, Bu. Iya. Iya iya iya. Seharusnya mereka itu aktif begitu ya kan? Iya, Bu. Tanpa diperingat-peringatkan pun kalau sudah diberikan tugas, mereka mengerjakannya begitu begitu menurut Ibu ya? Iya, seperti itulah, Mhm, Bu. iya. Nah, mmm, kalau dipikir-pikir ya Bu, kalau Ibu pikir-pikir menurut Ibu, kira-kira kalau menurut Ibu yang menyebabkan, mmm, kurangnya motivasi anak Ibu itu, apa saja kira-kira, hal yang bisa menyebabkan kurangnya motivasi tersebut? Kalau menurut saya ya, Bu, kurangnya motivasi belajar murid saya itu, eee, karena media yang kurang beragam, penggunaan media yang tidak terlalu sering, seperti itu. Kemudian, metode belajar yang kurang beragam atau, monoton, seperti itu, Bu. Mmm, Penggunaan media yang kurang, metode pembelajaran yang tidak bervariasi, begitu Iya, kira-kira ya, seperti Bu? itulah, heeh. Nah, mmm, kalau kita buat skalanya nih ya, Bu, kalau kita buat skala, motivasi belajar anak yang baik itu misalnya skalanya 1 sampai 10, murid Ibu itu sekarang dalam kondisi skala berapa, Bu, menurut Ibu? Ya, kalau saya lihat dan perhatikan, beragam ya, Bu, ya, beragam, ada yang 4, 5, dan yang, paling tinggi itu 7, Bu, 7 seperti itulah.
beragam ya, Iya, ada Bu. 4, Iya, 5, bahkan ada 7. seperti Nah, itu. mmm, mau Ibu ya, keinginan Ibu setelah pembicaraan kita ini nanti, keinginan Ibu setelah mendapatkan solusinya nanti, Ibu ingin mereka di skala berapa? Eee, saya ingin mereka itu berada di skala paling rendahnya 8 dan paling tinggi ya mencapai maksimal lah Bu 10 seperti itu. Oh, semangat juga itu ya. Kemauan yang kuat, kemauan yang, baik. Ibu ingin mereka di skala 8, 9, bahkan harus ada yang di skala 10. Iya. Jadi, kalau Ibu ingin mereka di skala seperti itu, mmm, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk untuk sampai ke skala tersebut? Iya, untuk mencapai skala yang saya inginkan itu Bu, saya harus menggunakan, media yang lebih beragam, seperti, menggunakan video pembelajaran, menggunakan, alat-alat yang lengkap lah Bu, seperti infocus, seperti itu. Jadi, saya harus membuat media itu lebih menarik, relevan, tapi tetap, bisa menarik, membuat mereka lebih bermotivasi dalam belajar Bu, seperti itu. Dan juga dalam pemberian metode itu juga saya harus, menggunakan yang metode yang, bisa membangkitkan semangat mereka seperti misalnya pembuatan, kerja kelompok ataupun permainan seperti itu, Bu. Oh, Ibu bisa menggunakan media, media yang beragam, yang relevan, contohnya misalnya video pembelajaran, menggunakan infokus pada penayangan videonya, menggunakan, strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang beragam juga, yang relevan dia. Jadi dari, hal-hal yang Ibu katakan ini, dari beberapa, langkah yang telah Ibu rencanakan ini, yang mana menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan, mmm, untuk bisa meningkatkan motivasi murid tersebut secepatnya? Iya, Bu, seperti itu. Tidak terdengar Kak, Bu? Pertanyaan saya ulangi ya, Bu. Tadi Terdengar, kan Bu? Ibu menyebut Iya, oh, Bu. Terdengar. Tadi kan Ibu Sri mengatakan bahwa Ibu Sri bisa menggunakan media yang relevan, contohnya video pembelajaran, dan menggunakan proyektor dalam penyampaian, menampilkan video tersebut, bisa juga dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang beragam dan relevan. Jadi, di antara pilihan-pilihan Ibu ini, di antara rencana-rencana Ibu ini, rencana yang mana kira-kira yang bisa Ibu segera lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar Ibu tersebut? Motivasi Eee, belajar murid Ibu tersebut? menurut saya yang paling utama yang akan saya lakukan itu, Bu, memaksimalkan dalam penggunaan media pembelajaran, Bu. Nah, seperti itu. Jadi saya nanti yang, lebih dulu saya lakukan itu tadi, menggunakan media yang relevan, menarik, bisa menarik, semangat siswa, perhatian siswa, dan bisa meningkatkan motivasi belajarnya, Bu, seperti itu. Iya iya, mantap, ide bagus juga itu, Bu. Jadi, mmm, menurut Ibu penggunaan media ya kan? Oke. Nah, Iya, kalau begitu, seperti Bu, itu, Bu. mmm, kapan nih kira-kira Ibu bisa memulainya? Kapan Ibu akan mulai melakukannya, begitu? Secepatnya, Bu, kalau bisa, rencana saya besok sudah mulai saya terapkan, Bu. Udah saya terapkan di sekolah. Iya. Semangat ya, Bu Sri. Oke. Baik, Bu. Nah, mmm, kalau begitu, Bu, menurut Ibu, dari rencana yang sudah Ibu susun tersebut, siapa orang yang bisa membantu Ibu untuk, mmm, melaksanakan rencana Ibu tersebut? Ada nggak orang yang bisa membantu Ibu? Iya, saya akan meminta bantuan dari teman sejauh saya, khususnya saya lihat dari teman saya, yang bernama Ibu Deborah Brustepu. Saya lihat ibu itu,
selalu menggunakan media yang, ia gunakan itu sangat menarik, Bu. Jadi saya lihat muridnya itu bersemangat, jadi nanti saya akan, meminta bantuan kepada ibu itu. Ide bagus itu, Bu. Jadi Ibu akan meminta bantuan, bahkan ide-ide, rekomendasi dari Ibu Deborah tersebut. Oke. Nah, bagus, mantap itu, Bu. Seperti itu. Jadi, dari percakapan kita yang dari awal sampai pada tahap ini, di waktu yang singkat ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Iya, yang sudah saya dapatkan dari coaching ini, Bu, ya, sudah ada solusi dari permasalahan yang saya dapatkan di dalam kelas tadi. Jadi, saya sudah merasa lebih lega, lebih plong seperti itu, Bu. Jadi, saya sudah, memiliki semangat yang lebih dalam mengajar dan berusaha untuk terus meningkatkan motivasi belajar murid saya, Bu. Oke, jadi yang tadinya Ibu merasa agak bingung, apa yang harus saya lakukan supaya murid-murid saya termotivasi dalam belajar. Sekarang Ibu sudah tercerahkan, udah ada solusi, udah ada dalam gambaran Ibu, "Ih, saya akan bertanya kepada Ibu Sianu." Begitu mungkin ya, Bu? Oke. Nah, Iya, seperti itu, Bu. Jadi saya sudah, dengan coaching ini saya sudah, tercerahkan gitu, Bu. Tidak lagi mengganjal di hati seperti itu, Bu. oke nih, Bu. Jadi selamat ya, Bu, Ibu sudah tercerahkan, tetap semangat dan sukses selalu. Saya tidak sabar nih, Bu, pada minggu-minggu atau pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, mmm saya tidak sabar bagaimana hasil yang sudah Ibu, dapatkan dari rencana yang sudah Ibu buat. Apakah, sudah, meningkat motivasi belajar anak Ibu itu. Jadi saya tidak sabar, saya ingin cerita, dari Ibu pada pertemuan kita berikutnya. Tetap semangat ya, Bu. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan pada siang Oke, ini. Bu. Tetap semangat. Selamat siang Ibu Sri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, Bu, selamat siang. Terima kasih. Sekarang kita bergantian ya, Bu? Ya, oke, bisa, Bu, kita mulai? Siap. Yuk, oke. Selamat siang, Bu Jul. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara coaching pada hari ini. Siang juga Bu Sri. Terima kasih juga ya Bu Sri sudah bersedia menerima pembicaraan kita hari ini. Oke, Bu, apa yang akan kita bicarakan pada coaching kita pada hari ini? Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah di kelas saya. Saya kalau saya perhatikan, murid-murid di kelas saya itu kurang termotivasi saat, saya memberikan pembelajaran kepada mereka. Jadi, saya ingin, bertanya kepada Ibu dan saya nantinya ingin mendapatkan solusi, mmm, apa saja hal yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya tersebut. Begitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi, Ibu, murid-murid Ibu di dalam kelas itu, kurang memiliki motivasi untuk belajar, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi kalau menurut Ibu, Mhm. kalau menurut Ibu, apa penyebabnya murid-murid Ibu kurang termotivasi dalam belajar, Bu? Kalau saya lihat, menurut saya itu, kurangnya motivasi belajar mereka disebabkan minimnya penggunaan media yang saya lakukan. Karena dalam pembelajaran, saya lebih sering tidak menggunakan media pembelajaran, begitu, Bu. Iya, oh berarti penyebabnya itu, minimnya penggunaan media dalam pembelajaran. Selain itu masih ada lagi, Bu? Mmm, Kalau menurut saya, Bu, selain penggunaan media, penggunaan metode pembelajaran yang kurang menarik juga bisa, mengurangi motivasi belajar murid saya. Mmm
Selain penggunaan metode pembelajaran yang menarik, saya juga jarang menggunakan ice breaking. Jadi, kalau dipikir-pikir motivasi belajar anak itu berkurang, mungkin karena, kurang fokusnya mereka. Jadi, itulah yang menurut saya hal-hal yang bisa menyebabkan kurangnya motivasi belajar murid saya tersebut, Bu. Oke, Bu, berarti, banyak ya, banyak hal yang menyebabkan ya, Bu, ya. Jadi, Iya. kalau begitu, murid yang kurang termotivasi itu menurut Ibu, menurut pengamatan Ibu di kelas itu bagaimana contohnya, Bu? Kalau saya perhatikan kondisi murid saya, sekarang, Bu, saya katakan mereka kurang termotivasi itu karena saat saya memberikan pembelajaran, perhatian mereka itu teralihkan. Mereka sepertinya tidak ingin belajar dan saya harus mengingatkan mereka supaya mereka mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya harus meminta mereka, menyebutkan nama mereka supaya mereka mau menjawab, mau mengangkat tangan. Jadi artinya saya minta sehingga mereka mau menjawab, begitu. Jadi, menurut saya mereka tidak termotivasi, harus saya minta, harus saya paksa begitu kalau menurut saya, Bu. Jadi itulah sebabnya kenapa saya katakan mereka kurang termotivasi dalam belajar, begitu, Bu. Oh, jadi murid Ibu itu dalam belajar itu tidak datang dari dalam dirinya sendiri ya, Bu, ya? Tidak keinginan dari dirinya sendiri, harus Ibu awasi, Ibu arahkan, terus terus secara terus-menerus seperti itu, Ibu, ya? Baru dia, mau, Iya. untuk misalnya untuk mengerjakan tugas tadi ya. Kalau, seperti itu, jadi menurut Ibu, murid yang termotivasi belajar itu seharusnya murid yang bagaimana itu, Bu? Kalau, menurut saya, keinginan saya, seorang murid yang termotivasi untuk belajar itu, mmm, adalah murid yang aktif, aktif menjawab, aktif mengerjakan tugas, jika saya memberikan, pertanyaan, mereka berlomba untuk angkat tangan. Jadi konsentrasi mereka ada di pembelajaran tersebut. Mereka hadir penuh di, kelas itu. Pikiran mereka tidak melayang-layang, itu kalau menurut saya. Seperti itu, jadi kalau ada murid saya seperti itu, saya sudah mengatakan mereka termotivasi untuk belajar. Oh, Saya iya. tanya, mereka menjawab. Ada yang angkat tangan, mereka mau menjelaskan apa yang belum mereka mau bertanya apa yang belum dia ketahui, mereka mau menjawab apa yang dia ketahui. Begitu kalau menurut saya murid yang termotivasi, Bu. Jadi saya ingin seperti itu murid saya tersebut. Oh. Oh, iya, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi, menurut Ibu, murid yang termotivasi itu murid yang aktif ya, Bu, aktif dalam segala kegiatan, baik itu kegiatan bertanya, menjawab, kegiatan mengerjakan tugas, seperti itu ya, Bu, ya. Tidak harus selalu harus diarahkan, diawasi, seperti itu. Jadi, apa menurut Ibu usaha yang pas, untuk Ibu dapat mencapai hal tersebut, Bu? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman teman yang lain juga atau saya perhatikan, mmm, kalau saya pikirkan, menurut saya kalau saya menggunakan media pembelajaran yang lebih kontekstual, media pembelajaran saya lebih kontekstual, lebih, menarik, mmm, mereka akan perhatian mereka akan terpusat pada pembelajaran tersebut. Rasa penasaran mereka akan datang. Jadi menurut saya menggunakan media pembelajaran yang lebih kontekstual juga bisa mengubah, motivasi belajar murid tersebut. Saya juga bisa menggunakan game dalam permainan, game dalam pembelajaran atau permainan dalam pembelajaran. Bisa juga membuat ice breaking supaya perhatian mereka kembali fokus pada pembelajaran tersebut. Supaya ada jeda yang bisa memberikan ketenangan pikiran, refreshing pada pikiran mereka. Kira-kira seperti Mhm. itu kalau menurut saya, Bu, yang Oke bisa oke, saya Bu. lakukan. Oke, Bu. Jadi menurut Ibu harus memaksimalkan dalam penggunaan media, dan, metode seperti itu ya, Bu. Menurut Ibu,
kapan hal itu akan Ibu lakukan seperti itu, Bu? Kapan hal itu tadi akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya akan menggunakan, game pada pembelajaran itu dan melakukan ice breaking tersebut, mmm, saya akan mulai besok saja, harus sesegera mungkin untuk mengubah kondisi pembelajaran tersebut. Jadi, saya akan lakukan besok, Bu. Setelah pembicaraan kita ini saya akan lakukan besok. Iya iya, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi, eee eee, siapa siapa yang dapat, membantu Ibu dalam, melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi, seperti itu, Bu? Mmm, dalam rencana saya ini, saya akan meminta kepala sekolah, Bu, untuk mengobservasi saya dalam melakukan pembelajaran. Jadi, dari situ saya akan minta, mmm pendapat dari beliau, apakah pembelajaran yang saya, berikan kepada murid saya sudah berhasil meningkatkan motivasi belajar murid saya atau belum, dan saya akan meminta pendapat-pendapatnya atau ide-idenya supaya pembelajaran saya lebih berkembang. Jadi, saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah saya, gitu, Bu. Oh, baiklah Bu, Ibu akan meminta bantuan dari kepala sekolah seperti itu ya Bu ya. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara coaching kita pada hari ini. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita atau coaching kita di hari ini Bu? Banyak ya, Bu, mmm tadinya saya ada sedikit resah di hati saya, artinya, mmm, kebingungan, apa yang harus saya lakukan? Perasaan seperti itu sekarang sudah lega. Jadi saya sudah tercerahkan, pikiran saya sudah semakin terbuka, ternyata, saya bisa melakukan banyak hal yang tidak saya sadari selama ini. Jadi dengan melakukan coaching ini, apa yang terlupakan oleh saya, apa yang tidak teringat oleh saya sudah saya, mmm, ingat kembali, artinya sudah saya munculkan kembali dalam pikiran saya bahwa saya bisa melakukan hal tersebut. Jadi saya bisa menggunakan media yang lebih menarik, yang lebih kontekstual dia. Saya juga bisa menggunakan ice breaking, menggunakan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang, mmm, lebih menarik. Jadi pembelajaran itu lebih menarik bisa menyebabkan meningkatnya motivasi belajar murid saya. Jadi, banyak hal yang bisa membantu saya. Jadi pembicaraan kita ini sangat bermanfaat bagi saya, Bu. Jadi saya Ah. ucapkan terima kasih ya, Bu. Oke, Bu. Jadi banyak hal ya yang Ibu Iya, dapatkan pada, coaching kita di hari ini. Jadi, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Saya, di situ nanti ingin mendengarkan cerita-cerita Ibu setelah Ibu mengkoordinasikan dengan kepala sekolah, mudah-mudahan nanti, Ibu sudah berhasil meningkatkan motivasi belajar murid Ibu. Selamat siang, Bu. Sukses selalu. Terima kasih. iya, terima kasih ya, Bu. Jangan jangan bosan-bosan kalau saya mau minta, solusi dari Ibu ya, Bu. Oke, Bu. Iya, terima kasih juga. Eee Ini rekaman kita nggak sampai 25 menit. Bagaimana ini? ini Bu, kita 10 menit, apa tadi, proses apa namanya, Refleksi? refleksi. Kamu dulu nanya ke aku atau iya kan kamu Oke gitu duluan? oke, aku dulu ya. Iya. Jadi, begini nih Bu Sri, tadi kan kita sudah melakukan percakapan, ya kan, melakukan praktik coaching. Nah, sekarang, kita sudah sampai pada tahap refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bu Sri. Yang pertama, menurut Ibu Sri, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan kita ini? Iya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya, eee, yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan kita ini tadi, yaitu, mmm cara ataupun solusi untuk menghadapi ataupun, menghadapi murid yang motivasi belajarnya itu masih kurang. Jadi,
yang sudah berjalan dengan baik tadi ya, pencarian solusi untuk masalah yang ada di dalam kelas tadi, yaitu, kurangnya motivasi belajar murid, dalam belajar, seperti itu, Bu. Iya. Mmm, jadi pertanyaan kedua nih, Bu, kalau menurut Ibu, apa yang masih perlu diperbaiki dalam praktek coaching kita ini? Ya, kalau menurut saya, Bu, yang masih perlu diperbaiki dari coaching kita ini tadi, kalau menurut saya, Bu, eee, pen eee, penyampaian kata-kata itu agar lebih terarah lagi, Bu. Jadi, kita, harus tingkatkan itu, fokus dan konsentrasi seperti itu, Bu, supaya lebih terarah dia, seperti itu. Oke, penyampaian kata-kata ya. Iya, Pertanyaan ketiga nih, Bu, iya. apa yang Ibu lakukan untuk tetap berada dalam kondisi presence atau kehadiran penuh selama atau sebelum percakapan kita ini? Iya, sebelum percakapan kita ini tadi, Bu, ini kan kita tadi dalam percakapan ini tentu kita ini kan dalam Zoom ya, Bu, ya. Jadi tadi, eee, nggak boleh mood kan, kalau mood nanti kan nggak dengar gitu ya, Bu, ya. Jadi persiapan saya, supaya 100% saya sudah mengatakan kepada anak-anak di rumah supaya jangan ada yang bersuara, Bu. Karena nanti kalau bersuara sudah, udah lari-lari nanti percakapan kita tadi, nggak lagi nanti nyambung. Konsentrasi saya, tidak lagi, fokus gitulah, Bu, tidak lagi terarah. Jadi saya tadi persiapan saya sudah mengatakan kepada anak-anak, eee, jangan ada yang bersuara ketika mama Zoom, seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian handphone pun saya, suaranya, saya silent supaya, eee, ketika kita, melakukan coaching tadi tidak terganggu seperti itu, Bu. Jadi saya berusaha untuk, 100% memang berada dalam kegiatan coaching kita ini, seperti itu, Bu. Oke. Nah, jadi, Ibu berusaha, supaya tetap, perhatian Ibu pada coaching kita ini, dan Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya atau Ibu sudah mengkondisikan sekitar Ibu, Iya, supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu Ibu, begitu? iya, Oke. Nah, pertanyaan keempat nih, Bu. Apa iya, Bu. yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, mmm, coaching kita ini? Yang perlu ya, apa yang akan, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, kayak mana Bu, ulangi Bu, memperbaiki, Atau meningkatkannya? meningkatkan iya, atau meningkatkan praktik coaching ini, coaching selanjutnya begitu Bu, Oh iya, yang saya lakukan itu Bu, supaya ya persiapannya itu lebih saya tingkatkan lagi, lebih fokus lagi, lebih konsentrasi, eee, istilahnya persiapan itu harus lebih matang lah Bu, dari ini tadi, seperti itu Bu. Oke, jadi harus memiliki persiapan yang lebih matang ya? Ya, Oke, mmm, mungkin hanya itu refleksinya Bu, mmm, mmm, sekarang kita bergantian, Bu, tunggu mmm, dulu Bu, yang di bawah Bu, itu umpan balik? untuk, umpan balik nanti? Iya, sepertinya kita harus refleksi dulu dua-dua baru umpan balik atau Oke, bagaimana tadi? Kalau menurut, saya tanggap heeh, seperti itu. iya Apakah iya, memang seperti itu? refleksi diri dulu ya, Iya, baru nanti umpan balik ya, seperti itu Bu? iya, kalau menurut saya. Iya, udah pasti tuh. Ya, jadi saya, yang bertanya ya, Bu, ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama, eee, pembahasan, selama kita coaching ini tadi, Bu? Apa yang sudah berjalan, menurut Ibu apa yang sudah berjalan dengan baik? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu, proses praktik coaching kita ini, di mana kita juga Proses tahu kan, iya, Bu. kita juga tahu bahwa persiapan kita itu tidak sepenuhnya, karena kemarin kita berlatih itu, tidak bertatap muka seperti ini karena terhalang sinyal. Jadi Iya. kalau menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu adalah, mmm
acara coaching-nya sudah berjalan menurut alur tirta, di mana tadi, sudah ada penyampaian tujuan, itu kalau menurut saya ya. Iya, Bu, ya. Ada proses identifikasi, ada rencana aksi, dan sampai ke tanggung jawab. Jadi, dari percakapan kita ini, solusi dari permasalahan yang saya kemukakan, sudah dapat, begitu. Jadi itu, Mmm. mungkin yang sudah berjalan dengan baik menurut saya. Iya, Proses jadi coaching-nya lancar. iya, jadi menurut Ibu, proses praktik coaching ini tadi sudah berjalan menurut alur tirta ya. Ada, di situ sudah tampak tujuan ya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, seperti itu ya, Bu, ya. Iya, artinya, Kemudian, mmm, solusi juga sudah didapatkan ya, Bu, dari proses iya, coaching ini iya. ya? Artinya maksud saya di sini, mmm, alurnya, mungkin tak pun Sesuai. nggak sesempurna, yang diharapkan, Ibu Fasil sama, tim penilai nanti, sudah ada begitu. Iya, iya. Meskipun tidak sempurna, dengan persiapan kita yang minim, Iya. saya merasa itu sudah baik. Oke, oke, Bu, ya. Jadi, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, dari, percakapan kita ini yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan itu, mmm, persiapan untuk menyampaikan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Oh, dan karena menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu kadang-kadang harus saya ulangi beberapa kali sehingga, cukup jelas bagi ibu, begitu. Jadi, mungkin itu wajib dan harus saya perbaiki, karena kalau pertanyaan-pertanyaan itu nanti tidak bisa dijawab dengan baik, maka praktik coaching-nya tidak akan, mmm, berjalan dengan lancar. Tidak iya, akan mencapai tujuannya, begitu kalau menurut oke. saya. Jadi yang perlu diperbaiki tadi persiapan ya, Bu, ya, Iya, persiapan untuk persiapan menyampaikan pertanyaan pertanyaan ya, yang lebih ya pertanyaan terbuka, dan eee, lebih dan ter berbobot. eee, dan berbobot gitu ya, Bu, ya? Oke, Bu. Kemudian yang ketiga, apa yang Ibu, lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, persentase atau persentase kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tadi sebelum, mmm, kita coaching ini, persiapan yang saya lakukan tidak jauh berbeda dengan Ibu, yaitu menjauhkan handphone saya agak jauh ke sana, supaya misalnya pun nanti ada telepon atau ada bunyi-bunyinya, perhatian saya tidak akan teralihkan. Dan Oke. meminta, keponakan tadi, ini kan saya ada di rumah saudara di Iya, iya, Bu. Kamanjahe, mmm. Jadi saya sudah meminta, keponakan-keponakan untuk tidak mengganggu saya kalau saya sedang berbicara. Karena, saya orangnya, gampang mudah untuk, kayak mana bahasanya, mudah untuk Terpengaruh? iya, mudah terpengaruh. Mmm, Apalagi seperti ini, saya ada di dekat pintu, mmm kadang-kadang siapa yang lewat pun saya lihat begitu. Jadi, usaha yang saya lakukan itu harus kembali ke kesadaran saya, artinya mengingat kembali tujuan saya, mengingat kembali apa kegiatan yang saya lakukan, "Oh, saya sedang coaching," gitu. Jadi saya buat label dalam pikiran saya harus konsentrasi, begitu. Itu persiapan saya.
Iya, jadi, banyak persiapan ya, Bu, ya, supaya, proses coaching ini dapat berjalan dengan lancar, mulai dari, yang pertama tadi, menjauhkan HP, kemudian keponakan-keponakan Ibu yang Ibu suruh agar tidak mengganggu, kemudian, ya karena Ibu tadi, Ibu bilang mudah terpengaruh, jadi, eee, hal-hal itu tadi dilakukan agar proses coaching berjalan dengan lancar dan Ibu lebih fokus dan konsentrasi, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, meningkatkan konsentrasi saya. Oke, Bu. Kemudian, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkannya? Mmm, mungkin atau bukan mungkin, saya akan berusaha memiliki persiapan yang lebih, artinya, melakukan persiapan yang lebih, matang, mmm, melatih konsentrasi saya, Melatih mmm, konsentrasi. belajar membuat kalimat pertanyaan yang lebih, jelas, lebih berbobot, mmm, melatih, cara berbicara saya supaya tidak, terbelit-belit, artinya supaya lebih terarah dan jelas Oke. dan, belajar untuk lebih, mendengarkan dengan rasa, artinya belajar untuk lebih mendengar aktif, merekam semua apa yang dibicarakan oleh lawan bicara saya, gitu. Oke, Bu. Jadi, banyak tadi Ibu sampaikan, banyak yang akan Ibu tingkatkan ya, Bu. Yang pertama tadi, berusaha memiliki persiapan yang lebih matang, melatih konsentrasi, belajar membuat kalimat yang lebih jelas atau, kalimat pertanyaan gitu, Ibu, ya? Membuat kalimat pertanyaan yang lebih jelas dan lebih berbobot, melatih cara bicara lebih terarah, dan belajar lebih mendengar secara aktif dengan lawan bicara, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, iya. Oke, eee, terima kasih, Bu. Ini udah kita, Bu. Oh, berarti kita udah sampai ke udah Eee, umpan balik? iya, umpan balik. Tanyakanlah aku dulu kah? Gantian kita yuk, kamu dulu yang bertanya sama aku. Iya, Biar biar ketika jangan dulu aku yang lala bertanya duluan sama Andi. oke, Gantian dulu. ketika ketika Ibu tadi menjadi koci, ya, apa yang Ibu rasakan, Bu? Ketika saya menjadi koci, yang saya rasakan itu, mmm, kayak mana ya, sebenarnya perasaan saya mengalir begitu saja. Saya terbawa arus, artinya, saya terpengaruh dengan pertanyaan Ibu. Jadi bisa dikatakan, mmm, saya waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, saya berada dalam kesadaran penuh saya, artinya saya bisa lebih konsentrasi, yang saya rasakan itu seolah-olah saya itu sedang berada di kelas saya, melihat situasi atau melihat kondisi yang ada di kelas saya, gitu. Itu yang saya rasakan, Mmm, sehingga saya bisa, menggambarkan, kondisi kelas saya seperti apa, harapan saya nantinya seperti apa, begitu. Itu yang saya rasakan, Bu. Dan, oh, pada saat, saya menjadi coach tadi, mmm, setelah pembicaraan kita selesai tadi, saya merasa lega. Artinya beban yang ada dalam hati saya, kebingungan-kebingungan saya sudah terjawab. Ternyata, saya bisa begitu, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan, begitu. iya, iya. Bisa saya temukan solusi dari permasalahan saya. Iya, Jadi itulah ada yang Ibu perasaan lega rasakan begitu, Bu. ketika Ibu jadi koci ya? Iya, Ibu, jadi tadi Ibu ketika jadi koci, Ibu, perasaan Ibu mengalir begitu saja ya, mengikuti alur yang saat coaching, seperti itu, Bu, ya? mhm, Kemudian Ibu membayangkan, ketika coaching tadi, membayangkan, benar-benar, seolah-olah berada, posisi Ibu berada di dalam kelas, seperti itu ya, Bu, ya? iya, Kemudian, solusi untuk permasalahan Ibu tadi pun, eee, tercapai seperti itu, Bu, ya? Untuk mencari solusinya ya? iya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Kalau pada saat menjadi coach, Oh, ya. mmm, kalau pada saat menjadi coach perasaan saya agak sedikit dadidu gitu. Kenapa? Ada sedikit was-was gitu.
Kenapa saya katakan seperti itu? Saya, mmm, takut atau saya, mmm, gimana dikatakan, bukan ragu, mmm, takut sih. Pertanyaan yang saya utarakan itu tidak bisa, mendapatkan, solusi yang baik bagi Ibu. Jadi artinya saya, mmm, berpikir, "Ah, jangan-jangan nanti pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa dijawab Ibu ini," gitu. "Jangan-jangan nanti pertanyaan saya kurang jelas," begitu. Oke. Jadi artinya ada perasaan ragu, ada perasaan, sedikit tidak tenang di hati saya, tapi, saya berusaha, "Ah, pasti saya bisa," gitu. Jadi perasaan ragu tadi, perasaan tidak tenang tadi, saya usahakan, saya tutupi dengan perasaan tetap semangat. Jadi pada saat saya menjadi coach, mmm, meskipun saya agak sedikit grogi tadi, saya tetap berusaha. Jadi saya juga merasa lega, ternyata pertanyaan-pertanyaan saya bisa dijawab oleh Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Gantian kita? Oke, Bu. Mhm, oke. Nah, sekarang dari tadi kan kita sudah melakukan coaching nih, Bu, sudah juga kita melakukan refleksi. Mhm. Saya ingin tahu nih ya, Bu, mmm, bagaimana perasaan Ibu pada saat kita coaching tadi? Pada saat kita coaching tadi, pada saat Ibu sebagai coachee, apa yang Ibu rasakan? Iya, bentar, Bu, ya. Pada saat saya menjadi koci, tidak jauh berbeda juga dengan yang, Ibu rasakan tadi ya, Bu, ya. Di situ tadi saya menjadi koci, eee, saya, eee, bagaimana ya, kalau tadi saya waktu menjadi koci tadi, ketika Ibu bertanya, saya juga, membayangkan tuh, kondisi, murid saya yang memang sebenarnya dalam posisi yang, motivasi belajarnya itu, eee, rendah seperti itu, Bu. Jadi, eee, saya mengikuti alurnya terus tadi ya, Bu, ya. Kemudian, eee, saya di situ tadi ketika menjadi coaching. Pada akhirnya ya, Bu, ya, pada akhirnya sejalan dengan, prosesnya tadi, alurnya tadi, sesuai dengan alur cerita tadi gitu, Bu, ya. Jadi saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya tadi yang ada di dalam kelas, yaitu, kurangnya ataupun rendahnya motivasi belajar murid saya. Jadi saya merasa setelah kita tadi, telah memulai dari, proses coaching ya, mulai dari kita saling sapa, proses sampai akhirnya ikut alurnya, terakhirnya saya merasa, "Oh seperti ini, banyak cara rupanya." Jadi saya itu, sudah merasa lega gitu, Bu, permasalahan saya itu dapat terselesaikan, seperti itu dia, Bu. Iya, jadi sudah ada perasaan lega, Nah, iya, ternyata masalah-masalah yang Ibu, hadapi ada solusinya, bisa Ibu temukan solusinya, apa yang Ibu pikir apa yang Ibu lupakan selama ini ternyata bisa diasah kembali, bisa iya, dikeluarkan kembali. Ternyata saya memiliki kemampuan gitu, ternyata saya bisa menemukan solusinya. tidak, Begitu mungkin sesulit Ibu? yang, dibayangkan gitu, Bu. Iya, tidak sesulit yang Prosesnya sendiri dibayangkan. bagaimana gitu ya, Nah, heeh. itu perasaan Ibu pada saat menjadi coaching. Iya. Bagaimana perasaan Ibu pada saat menjadi coach? Saat Ketika menjadi menjadi coach coach itu, itu? heeh, eee, saya, eee agak takut juga, takutnya tadi pertanyaannya nyambung nggak ya? Eee, bisa nggak gini, eee eee, me me kayak mana ya, mencari solusi untuk permasalahan, membangkitkan, Ibu mengutarakan semuanya gitu, bisa mengungkapkan dengan baik gitu kan, nyambung nggak ya? Bisa nggak ya? Ternyata, bisa seperti itu, Bu. Awalnya saya agak-agak ragu seperti itu, Bu, iya. Ternyata terarah juga jadinya dan semua Iya terselesaikan dengan baik. iya, oke. Jadi, eee, kira-kira perasaan kita tidak jauh beda ya kan, Bu? Iya, Bu. Iya, karena, kita tahu dalam latihan kemarin pun, mmm, kita berlatih sebisanya, memaksimalkan waktu, sebisanya dengan usaha yang, bisa dikatakan, eee, gimana, tidak, berlatih atau, berlatih kita coaching tapi tanpa bertatap muka,
harus dengan telepon. Jadi, eee, mungkin ini hal yang bisa kita lakukan. Saya rasa kita berdua sudah melakukannya dengan baik, artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga ke depannya, pada saat kita melakukan coaching, secara nyata di sekolah kita dengan teman sejawat kita atau dengan murid kita, kita akan bisa memperbaikinya lagi supaya, komunikasi kita dengan murid, dengan rekan sejawat kita itu bisa memberikan solusi kepada murid kita, pembelajaran kita lebih meningkat, murid kita juga bisa merasa nyaman. Jadi artinya, dengan keterampilan coaching kita ini, kita juga bisa meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita sebagai, guru dan sebagai teman, bekerja oleh rekan-rekan kita. Itu mungkin harapan kita. Jadi sampai di sini acara coaching kita ya, Bu. Jadi udah bisa kita berhenti rekam kan?